Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Elviana Samukarua dengan nomor stambuk A111122126. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan konsep dan tujuan berbicara serta pandangan saya mengenai hal-hal yang dapat meningkatkan keterampilan dalam berbicara. Apa konsep berbicara? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tertulis bahwa berbicara adalah berkata, bercakap, berbahasa, atau melahirkan pendapat melalui perkataan. Berbicara bukan hanya keluarnya bunyi bahasa dari alat ucap, bukan juga mengucap tanpa makna. Namun, berbicara dianggap sebagai bahasa yang artinya menyampaikan pikiran dan perasaan kepada orang lain dengan lisan atau melalui ujaran. Berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua setelah aktivitas mendengarkan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan berbahasa. Berdasarkan bunyi-bunyi bahasa yang didengar, itulah kemudian manusia belajar menggunakan dan akhirnya mampu untuk berbicara. Untuk dapat berbicara dalam suatu bahasa secara baik, pembicara harus menguasai lafal, struktur, dan kosakata sesuai dengan topik. Juga perlu menguasai gagasan yang akan disampaikan serta memiliki kemampuan memahami bahasa lawan bicara. Dengan demikian, berbicara adalah kegiatan mengekspresikan gagasan, perasaan, dan kehendak pembicara yang perlu diungkapkan kepada orang lain dalam bentuk ujaran atau ucapan. Apa tujuan berbicara? Tujuan utama berbicara adalah untuk menyampaikan pikiran secara efektif, kemudian mampu mengevaluasi efek komunikasinya terhadap pendengarnya. Jadi pada dasarnya, seorang pembicara dalam menyampaikan pesan kepada orang lain tentu saja mempunyai tujuan, yaitu ingin mendapatkan respon atau reaksi dari pendengarnya. Adapun tujuan lain dalam berbicara diantaranya ada 5, yaitu yang pertama, berbicara untuk menghibur, dan yang kedua, berbicara untuk menginformasikan, dan yang ketiga, berbicara untuk menstimulasi, dan yang keempat, berbicara untuk meyakinkan, dan yang kelima adalah berbicara untuk menggerakkan. Berbicara yang bertujuan untuk menghibur adalah pembicara yang berusaha untuk menyenangkan atau menyejukkan hati pendengarnya. Usaha untuk menyenangkan hati pendengar dapat dilakukan dengan humor, spontanitas, kisah-kisah jenaka, petualangan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah berbicara untuk menginformasikan. Berbicara untuk menginformasikan adalah bagian dari tujuan berbicara ketika seseorang ingin memberitahukan suatu pengetahuan atau informasi yang menurutnya penting. Dan yang ketiga yaitu berbicara untuk menstimulasi. Berbicara untuk menstimulasi adalah berbicara dengan tujuan untuk memotivasi atau mendorong pendengar agar melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pembicara. Dan yang keempat yaitu berbicara untuk meyakinkan. Berbicara untuk meyakinkan adalah kegiatan berbicara untuk memastikan atau memberi keyakinan pada pendengarnya terhadap sesuatu yang belum mereka percaya. Melalui pembicaraan yang meyakinkan, sikap pendengar dapat diubah yang misalnya dari sikap menolak menjadi sikap menerima. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu berbicara untuk menggerakkan. Tujuan berbicara yang terakhir ini adalah berbicara yang memobilisasi orang atau sekelompok orang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pembicara. Dalam berbicara untuk menggerakkan ini, pendengar diharapkan untuk melakukan kegiatan seperti berbuat, bertindak, atau bersaksi seperti yang dikehendaki oleh pembicara. Pandangan saya mengenai hal-hal yang dapat meningkatkan keterampilan dalam berbicara. Ada 2 hal yang saya ketahui dalam meningkatkan keterampilan dalam berbicara, yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum, dan yang kedua, peningkatan kemampuan berbicara pada siswa. Dalam meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum, kita harus tanamkan dalam diri kita rasa percaya diri. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, kita akan mampu dan berani untuk berbicara di depan umum. Dengan kita sering berlatih berbicara di depan umum, kita
kita tidak akan terlalu terintimidasi oleh prospek berbicara di depan umum. Semakin sering kita melakukannya, maka semakin kecil kemungkinan kita merasa gugup saat tampil berbicara di depan umum atau saat tampil berbicara di hadapan banyak orang. Melakukan berbicara di depan umum juga memberi kita lebih banyak pengalaman dan kesempatan untuk mencoba cara baru menyampaikan secara efektif. Dan yang kedua yaitu upaya atau hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa. Salah satunya dengan memberikan tugas berupa bacaan dongeng kepada siswa. Pendidik dapat meminta peserta didiknya untuk menceritakan kembali cerita dongeng yang sudah mereka dengarkan atau mereka lihat. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi upaya dalam mendorong siswa untuk lebih mampu dan berani berbicara tanpa rasa malu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga apa yang saya sampaikan boleh berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.